Oke, langsung saja teman-teman kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah, salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui bahwa guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menceritakan hal yang Anda lihat tersebut kepada guru yang lebih senior, agar guru tersebut bersedia memberikan nasihat kepada guru yang berdagang. Yang B. Melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah, agar guru yang berdagang tersebut diberikan teguran atau sanksi. Yang C. Melakukan pendekatan secara personal, secara persuasif, agar guru tersebut lebih mementingkan tugas utamanya dibandingkan pekerjaan yang lain. Yang D, mendiamkan saja karena hal tersebut bukan urusan saya dan takut menyinggung guru yang bersangkutan. Nah, teman-teman, ini mungkin banyak terjadi ya di situasi yang sekarang gitu ya. Jadi banyak orang tuh yang memiliki sampingan sebagai pedagang online. Apakah salah? Tidak. Selagi itu halal, tidak salah, tidak masalah. Yang penting tugas utama kita itu terselesaikan dengan baik gitu ya. Karena kembali lagi, berdagang online adalah pekerjaan sampingan. Artinya tugas utama harus tetap terselesaikan. Itu yang paling wajib untuk dilakukan, gitu ya. Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan unsur integritas, yaitu ada di level 2, indikator 1, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, normal, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga sesuai dengan ini ya, indikatornya, maka kita wajib untuk yang C ya, itu melakukan pendekatan secara personal, secara persuasif agar guru tersebut lebih mementingkan tugas utamanya dibandingkan pekerjaan yang lain. Jadi di sini kita pendekatannya personal teman-teman, saat ada apa, ada momen yang bisa kita untuk berduaan gitu ya, kita bicara berdua, tapi jangan langsung ke intinya, kita menggunakan bahasa basi sedikit dulu lah gitu ya. Kemudian masuk ke ini teguran kita. Tapi kembali lagi kita harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung hati dari si guru tersebut gitu ya. Jadi tetap ada pembatasan teman-teman, bahasanya harus sopan dan situasinya harus dilihat dulu. Nah, makanya yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi C. Kemudian opsi A, kita cerita teman-teman kepada guru yang senior yang dihormati dia gitu ya. Barangkali dengan nasihat dari guru senior tersebut lebih mempan, lebih dihiraukan daripada kita, gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 itu opsi D, mendiamkan, karena itu takut menyinggung ya, itu boleh juga. Kemudian terendah itu opsi B, kita melaporkan kepada kepala sekolah. Jangan, kasihan juga gitu ya teman-teman. Kita harus tetap menggunakan hati nurani kita dalam berbuat sesuatu. Ya, oke kita ke soal berikutnya. Pimpinan menugaskan divisi Anda untuk membuat program peningkatan kualitas pelayanan dalam tenggat waktu yang singkat. Hal yang saya lakukan adalah A. Mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Yang B. Membagi tugas kepada orang-orang yang bisa Anda percaya agar tugas tersebut cepat selesai. Yang C. Melihat situasi, apakah Anda memerlukan orang lain atau tidak. Yang D. Menyerahkan semua tugas pada rekan Anda dan Anda bagian finalisasinya saja. Nah, ini terkait dengan unsur apa, teman-teman? Ya, unsur kerjasama. Ada di level 1, indikator ketiga, yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Karena di sini kan tugasnya jelas bukan tugas individu, teman-teman. Tenggatnya ini kan untuk tim. Jadi, yang terbaik di sini apa? Agar tim tetap terselesaikan tugasnya, tanggung jawabnya terselesaikan dengan baik adalah opsi A. Itu kita mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Jadi kita mengarahkan massa ya di sini untuk bekerja bersama-sama agar target atau tanggung jawab tim itu terselesaikan, gitu ya. Dan di sini opsi B mendapatkan poin 3, yaitu membagi tugas kepada orang-orang yang bisa kita percaya, gitu. Ya, itu mendapatkan poin 3. Kemudian opsi C mendapatkan poin 2. Melihat situasi dulu teman-teman, kita butuh bantuan orang lain atau tidak. Tapi intinya di sini karena ada unsur kerjasama, ya kita harus tetap melibatkan orang lain gitu ya. Jangan dikerjakan sendiri. Nah, agar tetap orang lain itu ada tanggung jawabnya. Rekan kita dalam satu tim tetap merasa bertanggung jawab yang sama dalam penyelesaian tugas ini. Nah, tapi di sini opsi D jadinya jelek teman-teman. Menyerahkan semuanya kepada rekan dan kita bagian finalisasinya saja. Jangan. Jadi kita tetap
terus membagi sesuai porsinya masing-masing ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Atasan memberikan tugas kelompok dengan batas waktu tertentu. Tugas tersebut adalah tugas yang Anda rasa cukup mudah. Namun, teman lain mengeluh mendapatkan tugas tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakannya sendiri karena ingin tugas segera selesai. B. Membantu seperlunya dan menyemangati teman lain agar tidak mengeluh. Yang C. Membagi tugas kepada anggota kelompok lain sesuai kemampuan agar semua terlibat dan tidak mengeluh. Yang D. Melibatkan anggota tim yang paling dekat dengan Anda agar mudah berkomunikasi dan tugas cepat selesai. Terkait dengan unsur kerjasama, teman-teman. Nah, ini level 2, indikator 1, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Nah, sesuaikan dengan ini, teman-teman. Mana kira-kira yang mendapatkan poin tertinggi? Ya, betul. Opsi B, yaitu membantu seperlunya dan menyemangati teman lain agar tidak mengeluh. Jadi kita tetap membantu seperlunya, tapi bukan semuanya ya. Kalau semuanya, jadinya salah. Jadi kita tadi keluhannya tentang apa itu yang perlu kita bantu, kita berikan arahan, jangan lupa menyemangati agar tidak banyak mengeluh gitu ya. Dan opsi C itu mendapatkan poin 3, membagi tugas pada anggota kelompok lain sesuai kemampuan. Jadi biar tidak ada mengeluh, jadi dibagi spesialisasinya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Opsi D mendapatkan poin 2, melibatkan anggota tim yang paling dekat dengan Anda. Nah, ini terkait dengan kecocokan ya, karena setiap orang kan punya kecocokan dengan orang tertentu, jadi jarang cocok dengan semua pihak gitu ya. Jadi itu boleh juga. Nah, di sini mengerjakan sendiri, jangan. Jadi bagaimanapun ini adalah tanggung jawab bersama, jadi ya harus semuanya terlibat. Jangan kita sendiri saja yang menyelesaikan. Ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Anda adalah seorang pegawai di bidang loket administrasi di Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Saat ini, kantor Anda menerapkan sistem WFH 100% karena adanya penerapan PPKM darurat. Padahal, biasanya banyak guru yang datang ke kantor Anda untuk menunjukkan berkas asli guna mengurus pengajuan dapodik, NUPTK, NRG, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, yang akan Anda lakukan agar urusan para guru terselesaikan adalah A. Menunda pelayanan secara langsung sampai penerapan PPKM darurat berakhir. Yang B, mengusulkan ke pimpinan agar berkas asli diganti scan dan para guru bisa mengurusi secara daring. C, merasa bahagia karena tugas pengurusan berkas akhirnya terjeda sehingga bisa bersantai. Yang D, melakukan pekerjaan lain saat sedang WFH di rumah, gitu ya, kerja dari rumah. Jadi di sini teman-teman, soal ini terkait dengan unsur mengelola perubahan, ada di level 4, indikator 1, mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan dan memitigasi risiko yang akan terjadi. Karena di sini biasanya kan untuk validasi berkas gitu ya, makanya ada dinas pendidikan teman-teman yang meminta untuk si calon apa ya, untuk guru yang akan mengajukan berkas maksudnya mengurus sesuatu baik dapodik, NUPTK dan NRG itu datang gitu ya untuk ngecek kevalidan atau keaslian berkas tersebut. Nah, tapi karena adanya PPKM darurat kan tidak boleh kemana-mana teman-teman, karena ada pengetatan ya, pengetatan perjalanan. Jadi bagaimanapun kan pelayanan tetap harus berjalan, gitu ya. Maka berkas asli tersebut hendaknya diganti oleh scan. Jadi dengan tersebut sama, jadi berkasnya kan kelihatan asli atau tidaknya itu lewat scan kan juga bisa diidentifikasi teman-teman. Jadi dan bisa mengurusnya secara daring, jadi memudahkan juga bagi para pengurus berkas tadi. Jadi di sini yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi B. Kita tetap peka terhadap perubahan. Jadi kan PPKM juga belum jelas kapan akan berakhir, gitu ya. Oke, kemudian opsi D itu mendapatkan poin tertinggi kedua atau mendapatkan poin 3 ya teman-teman. Karena tugasnya itu banyak, tidak hanya pengurusan berkas saja, maka saat WFH kita bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang lain. Bagaimanapun WFH bukan libur ya, kita masih punya tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang lain, gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi A, menunda pelayanan secara langsung sampai penerapan PPKM darurat berakhir. Dan yang terakhir adalah opsi C, merasa bahagia karena bisa bersantai, ini seolah-olah kayak gabut ya. Oke, begitu dulu teman-teman. Terima kasih, semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat.